Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Septian Setianhi. Saya di sini bertugas sebagai host. Oke, kali ini kita akan mewawancarai Kajur RPL atau Ketua Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Perkenalkan, di depan saya ada Bapak Makmur Kumara, Eskom, sebagai Ketua Jurusan Rekayasa Perangkat Lunak. Halo Bapak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk membahas lebih jauh tentang jurusan rekayasa perangkat lunak, perkenalkan dulu, saya adalah Makmur Kumara. Saya sebagai ketua jurusan di SMK Negeri Wondokalong, yaitu rekayasa perangkat lunak. Oke, untuk pertanyaan pertama pada Bapak Makmur, kapan sih berdirinya jurusan rekayasa perangkat lunak di SMK Negeri Wondokalong? Sejarah singkat yang ada di jurusan rekayasa perangkat lunak. Nah, di sini untuk sejarah singkatnya, rekayasa perangkat lunak itu didirikan pada tahun 2005. Nah, didirikan oleh tahun 2005, dia itu kelasnya belum di sini ya, dia masih ada di bagian bawah, dan seiring berkembang atau berjalannya waktu, RPL berpindah menjadi ke bagian belakang saya. Dan untuk sejarah singkatnya lagi, untuk pendiri itu ada 2 orang pendiri ya, di antaranya itu Bapak Joni Wijaya dan Bapak Sincino Wijo. Untuk saya sebagai ketua jurusan itu, saya baru menjabat kurang lebih belum sampai 1 tahun di sini saya menjabat itu. Sebelumnya itu oleh Bapak Joni Wijaya, dan sebelumnya itu dijabat oleh Bapak Sincino Wijo sebagai pendirinya adalah satu yang mereka berdua. Untuk di tahun 2021, berapa sih jumlah kelas yang ada di jurusan rekayasa perangkat lunak? Untuk perihal tentang jumlah kelas, kita setiap tahun alhamdulillah untuk jumlah kelas terus bertambah. Tapi untuk jumlah kelas yang kita miliki sekarang itu kurang lebih itu ada 4 kelas. 3 diantaranya laboratorium, dan 1 diantaranya adalah tempat praktek. Menyambung dari jumlah kelas tadi, kita juga memiliki kurang lebih siswa. Yang pertama dari kelas 10 itu ada 98 orang keseluruhannya ya, dari 3 kelas. Lalu untuk kelas 11 itu keseluruhannya ada kurang lebih 100 orang. Lalu kelas 12 atau kelas 3-nya itu kita memiliki 95 orang. Jadi totalnya ya kurang lebih adalah 300 orang. Prestasi apa saja sih yang sudah diraih oleh jurusan rekayasa perangkat lunak? Nah, untuk prestasi apa saja sih yang sudah diraih di jurusan rekayasa perangkat lunak? Untuk prestasi sih banyak ya, apalagi untuk lomba-lomba juara LKS yang saya ingat itu dari tahun 2017. Ada beberapa siswa yang pertama itu juara 1 di bidang lomba desain grafis, lalu ada juga juara 2 di bidang web design dan web programmer, lalu ada juga juara 1 di pemrograman desktop. Itu 2017. Ada lagi 2018 itu ada juara 1 web di kabupaten ya, dan juara 2 animasi di kabupaten juga. Lalu untuk yang kemarin terakhir 2019 itu kita mendapati juara 2 untuk web design. Lalu ada juara 2 juga sama untuk desktop. Lalu kita juga mendapatkan juara 3 animasi. Itu semuanya di tingkat kabupaten seperti itu. Seberapa besar sih keterserapan lulusan RPL di dunia industri saat ini? Untuk berbicara tentang keterserapan tenaga kerja, untuk keterserapan tenaga kerja di bidang atau di jurusan RPL itu sangat luas banget ya. Karena mungkin jurusan RPL itu adalah jurusan yang mungkin satu-satunya yang fleksibel dalam sebuah mencari tenaga kerjaan. Karena apa? Karena zaman sekarang tentu yang namanya industri, kan perusahaan punya usaha itu
itu perlu yang namanya sebuah sistem. Zaman sekarang nggak ada yang namanya dunia usaha dan dunia industri tidak menggunakan yang namanya pemrograman. Pasti industri yang besar, dunia usaha yang besar itu mempunyai atau harus mempunyai yang namanya seseorang yang bisa ataupun yang mahir mengoperasikan yang namanya program komputer seperti itu. Apalagi kalau untuk jurusan RPL itu kita dituntut untuk membuat dari awal tentang pemrograman itu seperti apa sih, seperti itu. Oke, dan selanjutnya berapa sih jumlah tenaga pengajar yang ada di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak? Untuk jumlah tenaga pengajar di sini kami punya 7 tenaga pengajar. Ya antaranya dari ketujuh itu jelas ada yang mengajar kelas 10 atau kelas 11 dan juga kelas 12. Nah, di sini juga kita mempunyai guru-guru yang memiliki kompetensi memang di bidangnya seperti itu. Mata pelajaran apa saja sih yang diajarkan di jurusan Rekayasa Perangkat Lunak? Mata pelajaran untuk di jurusan RPL ini ya banyak sih, apalagi untuk yang produktifnya gitu ya. Untuk produktifnya di kelas 10 itu yang pertama itu mereka akan dibekali dengan pelajaran pemrograman dasar. Jadi untuk pemrograman dasar kita kenalkan dari awal di kelas 10. Lalu ada lagi desain grafis di situ di kelas 10 ya. Lalu ada lagi di situ sistem komputer juga di kelas 10 dan ada lagi komputer dan jaringan dasar seperti itu. Lalu naik ke kelas 2. Nah, untuk lanjut ke kelas 11 itu mereka udah belajar yang namanya itu tingkat lebih lanjut. Contoh untuk pemrograman dasar mengarahnya kemana? Mengarahnya ke pemrograman berbasis objek di situ. Ada yang namanya PBO. Dan ada lagi di situ ada mata pelajaran pemrograman web dan perangkat bergerak atau PWB itu pemrograman web. Lalu dilanjut lagi dengan mata pelajaran media penyimpanan database di situ. Jadi kita membuat sebuah database di awal di kelas 11. Nah, untuk kelas 12 mereka sudah mulai nih, gitu kan. Yang tadinya belajar dari awal, dari middle, dari low gitu kan dalam pemrograman, mereka akan mulai belajar yang lebih tinggi lagi tingkatannya atau levelnya. Nah, untuk kelas 12 ini mereka dituntut yang pertama sudah bisa membuat sebuah project dalam pemrograman. Jadi bukan belajar lagi mereka nih. Jadi istilahnya kita nggak ngajarin lagi dari nol ataupun dari pertengahan lagi, enggak. Tapi mereka emang harus udah nyari sendiri. Bagaimana cara membuat program penjualan, bagaimana cara membuat aplikasi, umpamanya aplikasi web seperti itu. Lalu bagaimana membuat sebuah penyimpanan database yang baik seperti itu. Dan juga mereka diajarkan untuk kelas 12 itu sebagai contohnya adalah menganalisis sistem yang sedang berjalan di sebuah program ataupun aplikasi seperti itu. Yang terakhir untuk Bapak Makmur, apa saja sih syarat untuk peserta didik ajaran baru di tahun ini untuk memasuki jurusan Rekayasa Perangkat Lunak? Oke, untuk syarat masuk ke jurusan RPL itu simpel sih ya, nggak banyak muluk-muluk. Jadi untuk yang pertama itu kalian punya tekad yang kuat aja ya, punya tekad yang kuat. Jadi nggak cantik atau ganteng doang ya kan, tapi tekad dan kuat juga penting. Karena apa? Karena jurusan RPL ini bisa dibilang adalah jurusan yang paling keras di bidang apa? Di bidang cara kalian berpikir. Karena apa? Kalian dituntut di sini bukan hanya berpikir bagaimana menyelesaikan sebuah masalah sehari-hari, tapi juga masalah sistem seperti itu. Jadi tekad yang kuat juga kalian butuh seperti itu. Dan syarat yang selanjutnya jelas kalian udah lulus SMP ya. Kalau nggak lulus SMP ya susah sih ya gitu kan. Kecuali kalian mau melanjutkan seperti dari sekolah lain pindah ke RPL itu bisa. Tapi kita juga bisa melihat juga seperti itu. Apakah anak tersebut pantas ya kan untuk istilahnya itu masuk ke jurusan RPL seperti itu. Lalu yang selanjutnya gimana caranya untuk biar bisa masuk ke RPL itu sendiri? Salah satu syaratnya mungkin kalian jangan baperan ya kalau di RPL. Apalagi kalau umpamanya kalian menerima tugas yang sangat bertumpuk dari seorang guru gitu kan, wah kalau kalian mental cengeng, waduh bakal susah sih untuk diterima di jurusan RPL. Tapi itu semua belum tentu istilahnya itu
bisa bisa memudahkan kalian masuk gitu kan. Selain itu juga kalian nanti pada saat di RPL juga di sini bisa kita bilang atau bisa kita sebut RPL ini adalah jurusan yang paling happy sih sebenarnya kayak gitu. Karena apa? Kita kebanyakan dari dulu sampai sekarang untuk jurusan RPL itu bisa dibilang jurusan yang paling ceria lah gitu. Jurusan yang paling ceria gitu kan. Siswa-siswinya juga paling ceria gitu kan. Nah, gokil-gokil lah pokoknya gitu kan. Karena apa? Mereka kalau dalam kelas itu serius gitu kan. Tapi kalau udah di luar lah gokil-gokil orang-orang seperti itu. Tapi mereka juga untuk jurusan RPL itu sendiri anak-anaknya yang saya lihat itu nggak sombong, selalu peduli dengan sesama gitu kan. Ada anak-anak atau teman-temannya yang lain tidak mampu untuk mengerjakan sesuatu, mereka bekerja sama untuk mengerjakan sesuatu dan menyelesaikannya juga secara bersama-sama seperti itu. Nah, maka dari itu saya tunggu kedatangan kalian siswa-siswi baru untuk jurusan Rekayasa Perangkat Lunak RPL bisa. Saya bangga sebagai alumni SMK Negeri Bantar Kalong. Saya bangga menjadi alumni SMKN Bantar Kalong. Saya bangga sebagai alumni SMK Negeri Bantar Kalong. Saya bangga menjadi alumni SMK Negeri Bantar Kalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya dari Satlantas Polres Tasikmalaya. Saya bangga menjadi alumni SMK Negeri Bantar Kalong. Saya bangga menjadi alumni SMK Negeri Bantar Kalong. Juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serdakwa Trini Febrianti. Saya bangga menjadi alumni SMK Negeri Bantar Kalong. SMK bisa. Saya Hendra Permana. Saya bangga menjadi alumni SMK Negeri Bantar Kalong. SMK bisa. Saya bangga menjadi alumni SMK Negeri Bantar Kalong. 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 Saya bangga menjadi alumni SMKN Bantar Kalong. Saya bangga menjadi alumni SMK Negeri Bantar Kalong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dede Kurniawan, Ketua Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama Kecamatan Bantar Kalong. Dan saya Cecep Abdul Hobir, Rois Pondok Pesantren Nurul Hikmah Bantar Sereh. Kami bangga menjadi alumni SMK Negeri Bantar Kalong. SMK bisa, SMK hebat, sekolah di SMK Negeri Bantar Kalong, dan mondok di Pesantren Nurul Hikmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi heula. Cekap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Ardiansa, salah satu mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah AR Fahrudin yang ada di Kabupaten Tangerang. Mudah-mudahan SMK Negeri Bantar Kalong kedepannya semakin jaya, semakin gemilang, dan mampu menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang bisa merubah arah gerak negara ini. Saya bangga menjadi salah satu lulusan dari SMK Negeri Bantar Kalong. Sekian, billahi fisbil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa minasan. Perkenalkan, nama saya Anggian Dasaputra. Saya merupakan alumni SMK Negeri Bantar Kalong angkatan 2018-2019. Setelah saya lulus, saya dibimbing oleh guru-guru di SMK Negeri Bantar Kalong. Hingga saat ini, alhamdulillah saya sudah bekerja di kota Kumamoto, negara Jepang. Nah, untuk adik-adik yang berminat seperti saya atau berminat setelah lulus ingin bekerja, saya anjurkan untuk bergabung ke SMK Negeri Bantar Kalong. Cukup sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.